Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai pada peristiwa kenaikan Tuhan, itu dihitung ada 40 hari. Dan di masa 40 hari sejak kebangkitan sampai kenaikan itu ada berbagai peristiwa yang dicatat oleh baik keempat Injil maupun kisah para rasul. Nah, saudaraku, ada banyak peristiwa yang kita bisa pelajari dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita akan lihat salah satu hal yang dicatat di dalam Injil Matius yang merupakan bagian dari peristiwa antara Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Ini jarang dibahas, saudaraku ya. Dalam khotbah-khotbah juga jarang dijadikan topik khotbah. Judul perikopnya dalam Alkitab LAI kita adalah Dusta Mahkamah Agama. Cukup menarik, saudaraku, bahwa dusta Mahkamah Agama itu dicatat dan masuk dalam Injil Matius, menjelang akhir dari Injil Matius, dan ada 5 ayat, saudaraku, yang menceritakan dusta Mahkamah Agama. Nah, kita harus memahami bahwa inilah merupakan strategi atau cara kerja iblis yang mau melawan akan kenyataan, kebenaran, aletheia tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bacakan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Kira-kira apa yang diceritakan? Ya, peristiwa, yaitu kebangkitan dari Tuhan Yesus, bahwa kubur itu sudah kosong dan ya mereka menceritakan apa adanya. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua. Nah, ini sudah urusannya imam-imam kepala dan orang-orang yang ada di Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu. Sesudah berunding dengan tua-tua yang jenggotnya panjang-panjang, yang rambutnya putih ya. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Saudaraku, uang bicara. Untuk apa sih kok mereka ngasih duit? Supaya kamu jangan cerita yang kejadian yang sebenarnya. Dan dibungkamnya akan mulut para prajurit yang menceritakan apa adanya, bahwa ada malaikat yang datang, yang menggulingkan batu dan sebagainya. Kemudian Yesus yang sudah bangkit, sudah kubur yang sudah kosong dan sebagainya, itu dibungkam. Jadi kenyataan kebenaran, ya, kata kebenaran itu kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata kebenaran itu makna aslinya aletheia itu adalah kenyataan, fakta. Nah, fakta inilah yang mau dibungkam, mau ditutupi, yaitu fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Caranya pakai duit, saudaraku. Jadi rupa-rupanya power, ya, money is power, ya. Jadi power yang ada pada manusia-manusia dari dulu sampai sekarang itu salah satunya adalah duit. Duit ini bisa membalikkan fakta. Jadi serdadu-serdadu diberi sejumlah besar, tidak sedikit loh saudaraku, tapi sejumlah besar uang. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan, ya, jadi uang itu nanti sebagai pengganti untuk mereka berdusta, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Padahal murid-murid nggak datang malam-malam, saudaraku. Mereka berjaga-jaga dan tidak ada murid yang datang. Tetapi yang terjadi adalah apa, saudaraku? Ya, ini coba kita lihat ya, yang peristiwa yang terjadi. Kita mundur ke ayat 1 dari Injil Matius 28 ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi yang datang itu
pagi-pagi itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi perempuan-perempuan, bukan murid-murid laki-laki yang bisa mencuri mayat Yesus. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun, itu ayat 2, dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, nah inilah yang terjadi pada prajurit-prajurit yang berjaga-jaga semalam-malaman itu. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini yang terjadi, mereka ngelihat, saudaraku, peristiwa dahsyat itu, gempa buminya, bagaimana malaikatnya datang, membuka kubur, itu batu penutup lubang kubur Tuhan Yesus itu digulingkan, kemudian duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Itu padahal pagi-pagi masih subuh, masih agak gelap, saudaraku, tapi bersinar. Ketakutan mereka, saudara. Dan ketika dibuka itu kuburnya udah kosong, jadi bukan dibuka kemudian Tuhan Yesus keluar jeng, enggak. Tuhan sudah nggak ada di dalam, ini hanya membuktikan, ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sudah tidak ada di dalam lagi Tuhan sudah di luar. Nah, apakah Tuhan perlu malaikat menggulingkan batu supaya dia bisa keluar? Enggak, tubuh kebangkitan Tuhan itu nerobos, sudah tembus batu, dinding, apa saja tembus, karena dia mengatasi ruang dan waktu. Itu yang peristiwa yang terjadi. Nah, tapi dikasih duit, saudaraku, kasih uang, dan uang ini bicara, ya. Dan akhirnya serdadu-serdadu itu ya sudah ngikuti apa yang diperintahkan oleh para tua-tua, ini Mahkamah Agama, ya. Jadi itu mereka nurut, saudaraku, ya. Jadi kok suruh ngomong apa? Kamu harus mengatakan, ayat 13, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Tapi saya kira beberapa di antara mereka terima uang, bisik-bisik, loh, kenyataannya enggak gitu, ya. Jadi prajurit sama prajurit, yang datang itu murid perempuan, dan tapi kenyataannya ada malaikat yang muncul dan menggulingkan batu itu, dan kita semua gemetar ketakutan. Malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka sebetulnya dipersalahkan, ya, melalui uang itu mereka suruh mengakui bahwa mereka tertidur gitu. Dan murid-muridnya itu hebat-hebat sehingga bisa mencuri mayat Yesus gitu, ya. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jangan takut, kamu prajurit, kalau nanti wali negeri menanyai kamu, kita kompak, kamu cerita gitu, aku juga akan cerita gitu. Ini para tua-tua, orang-orang dari Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu, imam-imam kepala. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Uang bicara, saudaraku. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat 15. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa orang Yahudi nggak percaya bahwa Yesus yang mati di salib itu bangkit kembali? Karena mereka percaya ini. Percaya bahwa Yesus mati di salib, dia bukan Mesias. Kalau Mesias nggak mungkin kalah gitu, ya. Itu pengertian mereka. Makanya nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53 dan sebagainya itu disebut hidden chapter, jadi chapter yang disembunyikan. Tentang penyaliban di Mazmur 22 itu pun juga mereka samarkan, itu bukan Yesus gitu. Karena apa? Karena mereka sudah termakan oleh dusta Mahkamah Agama sejak masa kebangkitan Tuhan pada waktu itu, yaitu sampai sekarang ini. Nah, kita harus berdoa, saudaraku, bahwa keturunan orang-orang Yahudi yang sekarang ini supaya mereka menerima kasih karunia Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga mereka tahu bahwa mereka selama ini didustai oleh nenek moyang mereka, para pemimpin agama, para imam-imam kepala dan Mahkamah Agama pada masa itu. Pakai apa? Pakai uang, saudaraku. Jadi uang itu memang punya kuasa.
Tetapi uang tidak maha kuasa, saudaraku. Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang maha kuasa. Karena dia adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.